Oke, sekarang kita akan membahas mengenai AI pada mobil otonom. Nah, jadi mobil otonom itu merupakan mobil yang dapat mengemudi sendiri tanpa pengemudi dengan menggunakan AI untuk menavigasi dan mengambil keputusan di lingkungan yang kompleks dan dinamis. Nah, di sini kita akan membahas salah satu AI pada kendaraan yang cukup terkenal, yaitu Tesla. Jadi akan kita bahas adalah fitur Tesla Autopilot. Oke, jadi di Tesla Autopilot ini ada 4 komponen utama. Yang pertama itu ada kamera. Jadi di mobil Tesla itu terdapat 8 kamera yang mengelilingi mobil sehingga dapat memberi pandangan 360 derajat. Terus yang kedua itu ada radar. Jadi radar depan itu memberikan informasi tentang jarak dan kecepatan objek di depan. Bahkan radar ini tetap bekerja dalam kondisi cuaca buruk. Terus ada pemrosesan komputer. Jadi komputer onboard yang kuat itu akan memproses data dari sensor dan menjalankan algoritma AI. Terus ada jaringan syaraf tiruan. Nah, jaringan syaraf tiruan ini merupakan sistem AI yang dirancang untuk memproses dan memahami data visual serta sensor. Komponen ini nih yang merupakan inti dari kemampuan autopilot Tesla. Nah, Tesla ini menggunakan jaringan syaraf tiruan yang dilatih dengan data yang sangat besar dari jutaan kilometer yang ditempuh oleh armada mobil Tesla. Jaringan syaraf ini digunakan untuk pengenalan objek, prediksi perilaku, dan perencanaan rute. Oke, yang selanjutnya hal yang wajib dimiliki oleh AI. Yang pertama itu merasakan lingkungan. Merasakan lingkungan di sini, AI itu harus mengumpulkan informasi tentang lingkungan yang ada di sekitar mobil melalui sensor-sensor seperti kamera, radar, lidar, atau light detection and ringing, dan sensor ultrasonik. Kemudian yang kedua itu memahami lingkungan. AI harus bisa memproses data untuk memahami objek di sekitar mobil, seperti pengendara lain, terus rambu lalu lintas, dan juga pejalan kaki gitu. Terus yang ketiga itu memprediksi perilaku. Memprediksi perilaku di sini tuh AI harus bisa memprediksi objek lain yang ada di jalanan, misalnya pejalan kaki yang akan menyeberang dan mobil di depan yang akan melakukan rem. Kemudian yang keempat, merencanakan rute dan mengambil keputusan. AI harus bisa merencanakan rute yang aman untuk dilewati oleh mobil dan mengambil keputusan kapan mobil harus berbelok, kapan mobil harus mengerem, dan kapan mobil harus mempercepat lajunya. Kemudian yang terakhir, mengendalikan kendaraan. AI harus mengendalikan sistem kendaraan yang ada di mobil seperti kemudi, rem, dan akselerator untuk menjalankan keputusan yang telah diambil. Fitur-fitur utama. 1. Traffic Aware Cruise Control. Menjaga kecepatan dan menjaga jarak dengan kendaraan depan serta menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas. Kedua, atmosfer. Menjaga mobil tetap berada di jalur yang benar, bahkan di tikungan. Ketiga, navigate on autopilot. Mengotomatiskan navigasi di jalan yang benar, mulai dari masuk dan keluar jalan tol, termaksud pergantian jalur dan persimpangan. Keempat, summon. Memungkinkan mobil diparkir sendiri dan keluar dari parkiran yang sempit, serta tanpa pengemudi di dalam mobil. Keempat, full self-driving atau beta. Fitur yang berada di dalam beta serta belum tersebar secara luas, bertujuan untuk otonomi dalam kondisi jalan. Kemudian saya akan menjelaskan Tesla Autopilot. Jadi ada beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek menarik. Jadi Tesla mengumpulkan data dari mobil yang beroperasi di jalan raya yang digunakan untuk melatih dan meningkatkan sistem AI-nya. Jadi skala pengumpulan data ini memberikan keuntungan yang signifikan dalam hal akurasi dan keandalan. Kemudian ada aspek kontroversi.
Terdapat beberapa insiden yang melibatkan mobil Tesla yang menggunakan autopilot yang memicu perdebatan tentang keselamatan dan tanggung jawab hukum terkait teknologi ini. Kemudian ada tanggung jawab hukum. Yang pertama, tingkat otonomi dan implikasinya terhadap tanggung jawab. Yang pertama, level 0 atau tanpa otomatisasi. Jadi, tanggung jawab sepenuhnya berada pada tangan pengemudi. Kemudian ada level 1, bantuan pengemudi. Jadi, sistem dapat mengendalikan beberapa fungsi tertentu pada mobil Tesla. Contohnya yaitu cruise control, namun tanggung jawab tetap pada pengemudi. Kemudian ada level 2 yaitu otomatisasi parsial. Jadi, sistem dapat mengendalikan kemudi dan kecepatan secara bersamaan dalam kondisi tertentu. Contohnya yaitu auto steer pada mobil Tesla. Kemudian ada level 3 yaitu otomatisasi bersyarat. Jadi, kendaraan dapat mengendalikan sendiri dalam kondisi tertentu, namun pengemudi tetap harus siap siaga jika sistem meminta untuk mengambil alih mobil Tesla tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada di level 4 yaitu otomatisasi tinggi. Kendaraan dapat mengemudi sendiri sepenuhnya dalam kondisi tertentu tanpa bantuan manusia. Tanggung jawab mayoritas berada pada produsen atau pemilik sistem. Yang level 5, otomatisasi penuh, kendaraan dapat mengemudi sendiri sepenuhnya dalam semua kondisi tanpa terkecuali. Jika terjadi kesalahan, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak produsen. Nah, dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, di mana mobil otonom menggunakan AI agar dia bisa mengemudi sendiri, ada beberapa tantangan hukum yang muncul terkait kecelakaan mobil otonom. Yang pertama, pembuktian kesalahan. Sulit untuk membuktikan kesalahan dalam kasus yang melibatkan AI. Apakah kesalahan terletak pada algoritmanya, data pelatihan, perangkat lunak, atau bahkan kegagalan sensornya? Yang kedua, tanggung jawab produk. Jika kecelakaan disebabkan oleh cacat pada sistem otonom, produsen dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum tanggung jawab produk. Yang ketiga, tanggung jawab pengemudi. Meskipun sistem otonom aktif, pengemudi mungkin masih bisa dimintai pertanggungjawaban jika ia lalai dalam memantau sistem atau gagal mengambil alih kendali saat diperlukan. Yang keempat, tanggung jawab pemilik atau operator. Dalam beberapa kasus, pemilik atau operator armada mobil otonom juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima, regulasi yang belum jelas. Regulasi terkait mobil otonom masih dalam tahap pengembangan di banyak negara, termasuk Indonesia. Ketidakjelasan ini menyulitkan penegak hukum dalam kasus kecelakaan.